Terlepas dari cincin jiwa yang Huo Yuhao kenal dengannya, ada cincin jiwa ke-9 ekstra darah di tubuhnya. Gereja Roh Kudus habis-habisan untuk merawatnya. Mereka bahkan memberinya cincin jiwa 100.000 tahun. Huo Yuhao membuka lengannya, dan seberkas cahaya biru jade keluar dari tulang punggungnya. Itu adalah Ice Empress, uratnya. Merah dan biru jade berselisih di udara. Itu adalah konfrontasi antara Ultimate Ice dan Ultimate Fire. Suara memekakkan telinga bergema, seolah-olah minyak panas telah tumpah ke es dan salju. Sejumlah besar kabut naik seketika. Phoenix api Ma Xiaotao menghilang. Gelombang kejut terakhir dari Ice Empress, urat memukulnya, dan membuatnya gemetaran. Dalam hal kultivasi, dia tidak lagi sekuat Huo Yuhao. Dia tidak sekuat orang yang hampir dia bunuh dengan kemarahan besar di tepi danau-danau dewa. Tubuhnya menjadi dingin, dan Ma Xiaotao menjadi sedikit linglung. Namun, aura Ultimate Ice dengan cepat diusir oleh api Phoenix di tubuhnya. Ultimate Ice dan Ultimate Fire adalah dua kekuatan ekstrim. Sejak zaman dahulu, mereka saling menekan. Adapun kemana jalannya, itu tergantung pada budidaya pemiliknya. Sayap Phoenix besarnya terbuka di belakang. Dia menggunakan keterampilan jiwa ketiganya, Soaring Phoenix. Saat Soaring Phoenix-nya tumbuh semakin kuat dan semakin kuat, status Ma Xiaotao terus tumbuh. Api Phoenix mencapai Huo Yuhao. Dia tidak bisa melawannya di darat. Huo Yuhao mengarahkan jari-jari kakinya ke tanah, seolah-olah dia akan menembak ke langit. Namun, Ma Xiaotao hanya dipenuhi dengan niat membunuh tanpa batas dan keinginan bawaan untuk bertarung. Kenapa dia repot-repot di mana mereka berada? Sebelumnya, Feng Ling sudah tidak dalam kondisi mental yang sangat baik. Namun, dia sudah jauh lebih baik dibandingkan dengan Ma Xiaotao. Ma Xiaotao seperti mesin pembunuh sekarang. Saat dia membuka mulutnya, dia meludahkan seberkas api merah gelap ke arah Huo Yuhao. Itu adalah keterampilan jiwa pertamanya, Phoenix Virelin, yang ditingkatkan oleh Soaring Phoenix-nya. Bukan hanya ini, tetapi seluruh tubuhnya juga mulai merokok dengan api yang membakar. Seluruh tubuhnya melepaskan aura yang tak terlukiskan namun sangat besar. Kemudian, ia melepaskan keterampilan jiwa keduanya, Pembaptisan Phoenix. Huo Yuhao sudah mengalahkan dua tuan jiwa jahat. Dalam hal penanaman kekuatan jiwa, Feng Ling dan Wu Yun berada di atas Ma Xiaotao. Namun, Huo Yuhao merasa lebih tegang saat melawan Ma Xiaotao. Alasannya sangat sederhana. Ma Xiaotao dalam kondisi manik sekarang. Lebih jauh lagi, Ultimate Fire-nya tidak takut dengan Ultimate Ice milik Huo Yuhao. Selain itu, Huo Yuhao tidak berani membebani dia. Mengingat pengekangan ini, Huo Yuhao tidak dapat sepenuhnya melepaskan kemampuannya. Secara alami, dia berada di bawah tekanan. Huo Yuhao menarik napas dalam-dalam. Dia mengangkat tangan kanannya dan meraih Phoenix Virelin. Lapisan kristal es berlian muncul di Ichi War God Armor Huo Yuhao. Ultimate Ice dan Divine Ice Crystals, yang digunakan untuk membangun Ichi War God's Armor, saling melengkapi. Dalam hal kultivasi, Huo Yuhao jauh lebih unggul dari Ma Xiaotao, karena ia ditingkatkan oleh Ichi War God Armor-nya. Pincer Ice Empress. Phoenix Virelin diblokir, tetapi Huo Yuhao juga heran menemukan bahwa kristal es berlian pada Ice Empress Pincer-nya akan mencair di bawah serangan Phoenix Skyline milik Ma Xiaotao. Ini tidak terpikirkan. Ada jarak yang sangat besar antara budidaya mereka. Mengapa Phoenix Virelin milik Ma Xiaotao begitu kuat? Sama seperti Huo Yuhao tercengang, Ma Xiaotao sudah berubah menjadi Fire Phoenix dan terbang ke arahnya. Dia masih menggunakan Phoenix Sky Whistle-nya. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa keterampilan jiwanya yang kedua dan ketiga, Phoenix Baptism dan Soaring Phoenix, meningkatkan Phoenix Sky Whistle kali ini. Itu bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Huo Yuhao menyipit. Halo cahaya biru menyebar dari tubuhnya. Asal es adas bintang. Itu adalah keterampilan jiwa yang berasal dari Star Anise Mysterious Ice Grace. Faktanya, Huo Yuhao tidak dalam kondisi terbaiknya saat ini. Ini karena keenam rohnya tertidur lelap. Dia terpengaruh tanpa rohnya. Dia hanya bisa menggunakan kekuatan milik rohnya. Bahkan ada beberapa kemampuan khusus yang tidak bisa dia gunakan. Misalnya,
dia tidak bisa menggunakan versi lengkap dari Pride of the Ice dan Snow Empresses ketika kedua Ice dan Snow Empress tertidur. Pada saat yang sama, dia tidak bisa menggunakan Ultimate Ice True Body juga. Permaisuri Es sedang tidur. Jika dia menggunakan tubuh sejati Permaisuri Es, dia tidak mungkin melepaskan esensinya. Ini bahkan tidak menyebutkan bahwa tubuh es sejati tertinggi juga bergantung pada memanfaatkan kekuatan Ratu Salju. Namun, meski begitu, Huo Yuhao masih dianggap sebagai salah satu yang terkuat di dunia Master Jiwa karena jiwa bela diri pamungkasnya. Di bawah pengaruh Star Anise Ichi Origin, armor Ichi War God-nya terpesona. Dia meninju. Itu hanya kepalan tangannya, dia tidak menggunakan keterampilan jiwa. Namun, pada saat ini, Huo Yuhao tampaknya telah menyatu dengan langit dan bumi. Ma Xiaotao, yang menentangnya, tampaknya menjadi sasaran murka langit dan bumi. Kelak, Phoenix Firelin Ma Xiaotao dihancurkan dengan paksa, dan dia terlempar kembali. Seluruh tubuhnya tampak ditutupi oleh lapisan kristal es berlian. Bahkan alat jiwa tipe defensif kelas 9 di pergelangan tangannya bersinar cerah. Jelas, itu mulai berlaku. Itu membantunya melawan kekuatan spiritual Huo Yuhao. Zhong Liu baru saja menghilangkan kekuatan jiwa es tertinggi di tubuh Feng Ling sekarang. Ketika dia melihat adegan ini, ekspresinya berubah sepenuhnya. Tinju itu berisi prinsip-prinsip langit dan bumi. Dia mendapat perasaan yang sama dari tubuh ibunya. Namun, itu tidak intens. Dia juga merasakan itu dari tubuh Long Xiaoyao, yang sedikit lebih kuat dari ibunya. Ditian adalah orang yang meninggalkan kesan paling dalam padanya ketika sampai pada perasaan ini. Hanya saja Ditian adalah binatang buas, dan sepertinya tidak bisa sepenuhnya menyatu dengan langit dan bumi. Namun, Huo Yuhao tampaknya berasal dari surga dan bumi ketika dia melepaskan tinjunya sebelumnya. Dia tidak menggunakan banyak kekuatan jiwanya, tetapi Ma Xiaotao sangat dirugikan. Huo Yuhao tidak mencoba memanggil Ma Xiaotao saat ini. Ini karena dia jelas menyadari bahwa dia sangat diracuni. Dia tidak akan merespon dengan mudah. Dia perlu menyelamatkannya terlebih dahulu sebelum memiliki kesempatan untuk menetralisir racun dan membangunkannya. Hal pertama yang harus dia lakukan sebelum dia bisa menyelamatkannya adalah mengalahkannya. Lampu menyala, dan Huo Yuhao menunjukkan ekspresi tegas dan serius di wajahnya. Dia memaksa Ma Xiaotao kembali dengan satu kepalan tangan, dan merasakan gelombang yang berasal dari dua inti jiwa di tubuhnya menjadi sedikit lebih kuat. Tabrakan kecil antara inti jiwanya menghasilkan pusaran kekuatan jiwa yang tampaknya memperkuat dampak tinjunya. Surga adalah Yang, dan bumi adalah Yin. Yin dan Yang saling melengkapi sesuai dengan prinsip langit dan bumi. Ya, ini adalah awal dari tinjunya. Itu adalah kombinasi sempurna dari kekuatan jiwa spiritual dan ultimate ace-nya. Jika ada sesuatu yang kurang, itu hanya bisa menjadi emosi. Ya, itu emosi. Jika sebelum dia bertemu Dewa Emosi Nian Rongbing, Huo Yuhao mungkin tidak akan tahu mengapa tiga keterampilan Haodong Ultimate-nya begitu kuat. Setelah itu, dia menyadari bahwa itu karena mereka menyatukan emosinya. Keterampilan jiwa tanpa emosi seperti keterampilan jiwa tanpa jiwa. Kekuatan jiwa menentukan potensi dan kekuatan keterampilan jiwa. Tiga keterampilan Haodong tertinggi hanya begitu kuat karena mereka dengan sempurna melepaskan semua emosinya. Mereka begitu kuat sehingga dia bisa mengalahkan lawan yang jauh lebih kuat darinya dalam hal budidaya. Saat ini, dia jauh lebih kuat dari sebelumnya, bahkan dibandingkan dengan jika dia tidak menyatukan emosinya ke dalam keterampilan yang diciptakannya sendiri. Ketika dia melepaskan tinju ini, pemahamannya tentang inti jiwa kembar Yin yang komplement tiba-tiba semakin dalam. Ang! Raungan burung Phoenix nyaring terdengar. Seekor Phoenix api besar muncul di udara. Itu adalah tubuh sejati Phoenix. Ma Xiaotao tidak tahu ketakutan apa yang ada dalam kondisi maniknya. Hanya ada satu hal dalam benaknya saat ini, yaitu membunuh. Ketika dia mengungkapkan tubuh sejati Phoenix-nya, dia menyerang Huo Yuhao. Langit terdistorsi, dan tampaknya ada lapisan riak ekstra di langit. Bumi juga terdistorsi. Temperatur berubah sangat tinggi, dan menyebabkan medan perang terbakar. Meteor hangus yang tak terhitung jumlahnya terbentuk di langit sebelum mereka menembak ke arah Huo Yuhao.
Ini adalah keterampilan jiwa keenam Ma Xiaotao, Phoenix Meteor Shower. Terhadap keterampilan jiwa ini, Huo Yuhao merasa sangat tersentuh. Dahulu kala, Ma Xiaotao menggunakan skill ini untuk membantu mereka memenangkan kejuaraan selama turnamen duel Akademi Master Jiwa Kontinental lanjutan jiwa. Saat ini, dia masih bisa mengingat dengan jelas seberapa kuat Ma Xiaotao saat itu, betapa menakjubkannya dia. Ketika dia melihat keterampilan jiwa ini lagi, dia sangat tersentuh, meskipun hujan meteor datang ke arahnya. Kepingan salju melayang sekali lagi. Es berubah menjadi paku dan mekar seperti bunga es di langit. Bintang Adas, Omnitras. Setiap lonjakan secara akurat mengenai meteor. Ketika es dan api berbenturan, es meleleh, dan api menjadi semakin lemah. Lampu menyilaukan juga berubah menjadi kembang api yang menyilaukan di langit. Mungkin pertarungan ini bukan yang paling berbahaya dibandingkan dengan dua pertarungan sebelumnya, tapi itu pasti yang paling menarik perhatian. The Star Anise Omnitras berhasil melawan hujan meteor Phoenix. Namun, badan sejati Phoenix masih terus menuju Huo Yuhao dengan Phoenix Sky Pierce. Tidak diragukan lagi, cara terbaik bagi Huo Yuhao untuk bereaksi saat ini adalah dengan menggunakan tubuh sejati Empress es batu gioknya. Bahkan tanpa bantuan Ice Empress, dia masih yakin menekan Ma Xiaotao menggunakan Ultimate Ice True Body-nya. Namun, dia tidak melakukannya. Alasannya sangat sederhana. Es dan api adalah dua hal yang ekstrim. Ini bahkan lebih antara Ultimate Ice dan Ultimate Fire. Dia khawatir dia akan menyakiti Ma Xiaotao menggunakan metode ekstrim seperti itu. Jika itu terjadi, dia akan menyesal. Sejak ibunya meninggal, Huo Yuhao tidak memiliki kerabat dekat. Ketika dia datang ke Akademi Shrek, dia sepertinya telah menemukan rumahnya. Ma Xiaotao juga menjadi seperti kakak perempuan biologisnya. Meskipun mereka tidak menghabiskan banyak waktu bersama, Huo Yuhao masih menganggapnya sangat penting dalam hidupnya. Selain itu, Huo Yuhao banyak menyalahkan dirinya sendiri karena telah mendaratkan Ma Xiaotao di negara bagian ini. Dia percaya bahwa dia hanya berakhir seperti ini karena dia tidak pergi dengannya segera. Inilah sebabnya dia rela mengambil risiko apapun untuk menyelamatkannya. Lapisan kristal es berlian muncul di Ichi War God's Armor. Itu adalah armor Empress. Pada saat yang sama, Huo Yuhao menggenggam kedua tangannya di depan dadanya. Dia melepaskan Snowy Dance of Ultimate Ice. Cincin jiwa ke-8-nya bersinar. Dia melepaskan Ice Bear Blizzard-nya. Tarian Snowy dari Ultimate Ice dan Ice Bear Blizzard dilepaskan pada saat yang sama, dengan Huo Yuhao di pusat kedua serangan. Saat ini, dia seperti mata badai salju. Pusaran air es dan salju yang menyerupai tornado menyapu Ma Xiaotao. Dengan melakukan ini, dia bahkan lebih kuat daripada ketika dia melepaskan tubuh sejatinya. Itu juga jauh lebih mudah baginya untuk mempertahankan kontrol. Dia tidak akan segera mengakhiri pertarungan, tetapi mendekati situasinya perlahan. Hanya dengan melakukan ini dia bisa mengendalikan kekuatan serangnya sendiri berdasarkan perubahan kekuatan jiwa Ma Xiaotao. Satu-satunya kekurangan melakukan ini adalah kekuatan jiwanya akan terkuras lebih banyak daripada jika dia menggunakan tubuh sejatinya. Biasanya, penguasa jiwa akan memasuki kondisi lemah setelah menggunakan tubuh sejati mereka. Huo Yuhao tidak memiliki masalah seperti itu. Namun, kemampuan tipe domain hanya bisa dipertahankan dengan menguras banyak kekuatan jiwa, tidak peduli pada tahap apa kultivasi seorang master jiwa. Setelah tubuh sejati Ma Xiaotao Phoenix terjerat dalam Ice Bear Blizzard, itu karena dia telah dirantai. Badai salju yang menakutkan menantangnya Ultimate Fire, dan sejumlah besar kabut naik ke udara. Tidak ada yang bisa melihat apa yang terjadi. Ekspresi Zhong Liwu sangat suram. Namun, sepertinya ada pandangan yang berubah-ubah di matanya. Apa Huo Yuhao tidak tahu adalah bahwa Zhong Liwu hanya dipersiapkan untuk 5 dari 10 perkelahian. Di antara 5 perkelahian, Ma Xiaotao sebenarnya terlibat dalam salah satunya. Apa yang lebih efektif melawan Ultimate Ice daripada Ultimate Fire? Hanya saja Ma Xiaotao seharusnya berada di urutan keempat dalam daftar Zhong Liwu. Dia digeser ke depan oleh satu sekarang, tetapi itu tidak mempengaruhi rencananya terlalu banyak. Tentu saja Zhong Liwu menyadari latar belakang Ma Xiaotao.
Dia adalah siswa berprestasi di Akademi Shrek, dan murid langsung Yan Shaoze. Huo Yuhao juga dari Akademi Shrek. Wajar jika dia berbagi hubungan dekat dengannya. Inilah sebabnya mengapa dia tidak khawatir tentang keselamatannya ketika dia dikirim untuk berkelahi. Begitu Ma Xiaotao menghabiskan Huo Yuhao hingga titik tertentu, sudah saatnya baginya untuk menghukum Huo Yuhao. Dalam benak Zongliwu, dia bukan yang paling peduli tentang Raja Beruang Es, tetapi Huo Yuhao sendiri. Jiwa bela diri es tertinggi. Jika dia bisa mendapatkan putra suci dengan jiwa bela diri es tertinggi dan yang adalah gelar Douluo, kekuatan gereja Roh Kudus hanya akan berdiri untuk meningkat bahkan jika dia kehilangan putri suci Blue Silver. Di masa depan, dia bisa memiliki dua Ultimate Douluo di sisinya. Mereka bahkan Ultimate Douluo dengan jiwa bela diri Ultimate. Siapa lagi di dunia ini yang bisa melawannya? Bahkan para insinyur jiwa itu tidak berdaya melawannya. Api tertinggi dan Ultimate Ice Douluo adalah kombinasi yang sangat kuat. Jika dia bisa mendapatkan putra suci ini, dia tidak akan keberatan mengorbankan lebih banyak. Ini karena penampilannya hanya akan berfungsi untuk menawarkan potensi gereja Roh Kudus yang tak terbatas. Tujuan Zongliwu bukan hanya untuk menjadi penasihat kekaisaran suatu kerajaan. Dia ingin menjadi penguasa seluruh benua. Apakah itu benua Douluo atau benua matahari bulan, tujuannya adalah untuk memerintah. Phoenix api berjuang di langit. Namun, Ice Bear Blizzard dan Snowy Dance of Ultimate Ice hanya semakin kuat dan kuat. Panas di udara sudah menghilang. Apa yang menggantikannya adalah rasa dingin yang menyegarkan. Suhu udara berubah drastis dari tinggi ke rendah. Perubahan dramatis ini membuat semua orang takjub. Api Phoenix dilepaskan terus-menerus. Namun, suhu mereka dengan cepat diturunkan ketika kepingan salju mendarat di atas mereka. Tiba-tiba, Fire Phoenix berhenti di udara. Dia membuka sayapnya hingga batasnya, dan tubuhnya mulai berputar di udara. Sebuah lingkaran cahaya yang mempesona terbentuk oleh sayapnya, dan seruan burung Phoenix nyaring terus menggema. Garis-garis cahaya merah gelap mulai mengembang, mengisolasi badai salju. Phoenix api juga menambah kecepatan. Hanya dalam sekejap, dia datang di depan Huo Yuhao. Huo Yuhao hanya punya waktu untuk mengangkat tangannya. Dia mengangkat tangan kanannya dalam upaya untuk menghentikan Fire Phoenix. Itu adalah keterampilan jiwa ke-8 Ma Xiaotao, Nine Heavens Phoenix Dance. Api Phoenix hangus sudah ada di depan Huo Yuhao. Dua bola cahaya menyilaukan bersinar di belakang punggung Huo Yuhao. Matahari dan bulan muncul. Matahari adalah emas, sedangkan bulan berwarna biru. Matahari dan bulan berpotongan aneh, menyebabkan Huo Yuhao memasuki keadaan khusus. Api Phoenix menyerang tubuhnya, tetapi mereka mulai berputar dengan luar biasa. Setelah ini, mereka terlempar pergi. Snowy Dance of Ultimate Ice juga mengalami perubahan aneh. Kepingan salju mulai menyatu di udara, membentuk garis-garis salju. Setelah ini, mereka terjerat dan membentuk rantai yang mulai melibatkan Fire Phoenix dari semua arah. Ini adalah versi peningkatan dari Snowy Dance of Ultimate Ice, Ice Snow Chain. Setiap rantai adalah konsolidasi dan perpaduan dari Ultimate Ice. Ketika mereka mendarat di Fire Phoenix, mereka membuatnya gemetaran. Suhu api Phoenix turun drastis. Tidak peduli berapa banyak Ma Xiaotao mencoba untuk mengumpulkan kekuatan jiwanya, apinya tidak bisa melewati telapak tangan Huo Yuhao. Ada kekuatan yang sangat kuat di telapak tangannya. Semua energi yang mengalir ke telapak tangannya akan langsung terlempar. Mereka tidak bisa menembusnya. Matahari dan bulan yang bersinar di belakang punggung Huo Yuhao menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Bahkan matahari di langit tampak kehilangan sebagian cahayanya di hadapan matahari dan bulan Huo Yuhao. Kekuatan macam apa ini? Semua orang tercengang, tetapi tidak ada yang tahu apa-apa tentang itu. Bahkan Zongliwu tercengang. Namun, dia tahu lebih dari yang lain. Ini karena dia masih bisa mengingat bahwa dia telah melihat proyeksi bulan matahari yang sama di belakang di Tian sebelumnya. Hanya saja di Tian jauh lebih kuat. Namun, aura mereka sangat mirip. Kekuatan macam apa yang dia pahami untuk menjadikannya begitu kuat sekarang? Sama seperti Zongliwu tercengang, sorot kegembiraan di matanya meningkat. Semakin kuat Huo Yuhao,
semakin kuat putra suci gereja Roh Kudus di masa depan jika rencananya berhasil. Ya, putra suci yang brilian. Saat rantai menjeratnya lebih jauh dan lebih jauh, Fire Phoenix semakin kesulitan. Kekuatan jiwa Ma Xiaotao turun secara signifikan saat dia dikendalikan oleh rantai. Huo Yuhao menghela nafas lega. Dia telah menggunakan kekuatan inti jiwa kembarnya, yang memungkinkannya untuk menjebak Ma Xiaotao tanpa menyakitinya. Penting untuk mengetahui bahwa ini tidak mudah. Sebenarnya sangat sulit, namun, dia berhasil. Meskipun dia dikeringkan, itu sepadan. Saat dia menghela nafas lega, Fire Phoenix tiba-tiba mengangkat kepalanya. Ada seberkas cahaya manik yang tampaknya datang dari matanya. Apa? Ini tidak baik. Huo Yuhao terkejut. Saat dia akan bereaksi, sepertinya sudah terlambat. Bola mengerikan dari cahaya merah keemasan tiba-tiba dilepaskan dari tubuh sejati Ma Xiaotao. Rantai itu langsung hancur. Panas mendominasi lagi, dan nyala api yang menakutkan langsung melahap Huo Yuhao. Ya, ini adalah keterampilan jiwa ke-9 Ma Xiaotao. Phoenix Nirvana. Seekor burung Phoenix dan api pembaptisan menyebabkan nirwana dan kelahiran kembali. Dalam keadaan nirwana, seekor Phoenix berada pada kondisi terkuat dan terlemahnya. Pada awal nirwana, seekor Phoenix berada pada kekuatannya. Pada akhir nirwana, itu adalah yang terlemah. Namun, keduanya membawa kehidupan baru ke Phoenix. Nirvana Phoenix ini adalah keterampilan jiwa terkuat dan ke-9 dari Ma Xiaotao. Jika musuh tidak mati, dia pasti akan mati setelah melepaskan Phoenix Nirvana miliknya, karena dia akan berada dalam kondisi lemah selama sebulan. Namun, serangan ini berada di standar Douluo Ultimate. Jika dia bisa menjadi Douluo Transcendent di masa depan, bahkan seorang Ultimate Douluo perlu takut akan serangan seperti itu darinya. Ini adalah salah satu kartu truf Zongliu. Dia tidak takut bahwa Huo Yuhao akan membunuh Ma Xiaotao. Dia bahkan kurang khawatir bahwa Ma Xiaotao tidak akan bisa melepaskan Phoenix Nirvana-nya. Dia bahkan tidak perlu menumpuk untuk keterampilan jiwa ini. Dia hanya bisa melepaskannya dengan pikiran. Harga yang harus dibayar adalah menjadi lemah selama sebulan. Ini adalah bukti seberapa banyak kekuatan yang bisa dia lepaskan dengan serangan ini. Huo Yuhao tidak tahu itu. Inilah sebabnya mengapa dia ditelan oleh Phoenix Nirvana-nya. Seluruh langit berubah merah keemasan. Seolah-olah awan emas keemasan yang tak terhitung jumlahnya mengguncang langit. Dalam radius 50 km dari kota Shrek ke pangkalan Kekaisaran Sun Moon, gelombang panas tampaknya menyapu segalanya. Panas menyebabkan setiap orang merasa sangat takut dan frustrasi. Tang Wutong berdiri di tempatnya dan menyaksikan semuanya dengan linglung. Dia tidak bergerak, hanya ada tatapan yang sangat gelisah di matanya. Zongliu tersenyum. Dia senang. Apakah Huo Yuhao sudah mati? Tentu saja dia tidak akan mati. Zongliu sangat percaya diri pada Huo Yuhao. Dia adalah Douluo Transcendent yang memiliki Ultimate Eyes. Dia bahkan memiliki banyak alat jiwa yang kuat di tubuhnya serta bilah ilahi itu. Bagaimana mungkin dia bisa mati dengan mudah? Namun, dia pasti akan dikuliti bahkan jika dia tidak mati. Ini sudah cukup. Nyala api merah keemasan berlangsung selama beberapa menit sebelum perlahan-lahan menghilang. Sosok pertama yang muncul melayang di udara. Rune merah keemasan yang aneh berputar di sekitar tubuhnya. Dia dengan tenang berbaring di udara. Rambutnya tergerai, dan matanya terpejam. Seolah-olah segala sesuatu di dunia luar tidak ada hubungannya dengan dia. Ya, dia adalah Ma Xiaotao. Pada saat ini, dia bukan lagi Nyonya Suci Phoenix. Dia kehilangan kesadaran, dan melayang di langit seperti sepetak awan merah, perlahan-lahan jatuh ke tanah. Zongliu mengungkapkan senyum dingin di wajahnya. Dia mengarahkan jari-jari kakinya ke tanah dan ingin melompat untuk menangkapnya. Namun, pada saat inilah sebuah lubang hitam pekat muncul di bawah Ma Xiaotao tanpa peringatan. Itu seperti celah yang terbuka di langit. Ma Xiaotao langsung dilahap, dan celah itu tersegel. Dia menghilang begitu saja. Bahkan auranya tidak tersisa. Zongliu benar-benar linglung di udara. Dia pergi. Nyonya Suci Phoenix hilang. Kekuatan macam apa itu? Proyeksi halus terlintas. Orang lain muncul di udara. Itu adalah Huo Yuhao.
Ichi War God Armor-nya telah meredup secara signifikan. Rona biru tua aslinya telah berubah menjadi lebih dangkal. Bahkan ada bekas hangus yang tertinggal di alat jiwa kelas 9 ini. Ekspresinya tidak ditunjukkan, karena pelindungnya diturunkan. Namun, aura Ultimate Ace-nya tetap. Saya telah menang. Ini yang ketiga. Huo Yuhao berkata dengan dingin. Zhong Liu mengangkat kepalanya untuk menatapnya. Tatapan menyeramkan di matanya berubah lebih intens. Huo Yuhao, kemana kamu membawa Nyonya Suci Phoenixku? Naskahnya jelas tidak melibatkan kepergiannya. Huo Yuhao menjawab, kamu tidak perlu tahu itu. Mata Zhong Liu menjadi lebih dingin. Bagus, bagus, bagus. Yang membuat Huo Yuhao kaget adalah bahwa Zhong Liu terbang kembali ke tanah setelah dia selesai mengucapkan 3 kata itu. Apakah ini satu-satunya reaksi? Ya. Persis seperti ini. Dalam benak Zhong Liu, apakah dia takut dia tidak bisa mendapatkan Nyonya Suci Phoenix jika rencananya berhasil dan dia mengendalikan Huo Yuhao? Inilah sebabnya dia tidak cemas. Dia menekan amarahnya. Namun, dia segera melambai di sisinya sendiri setelah dia mendarat di tanah. Orang keempat yang mewakili Kekaisaran Bulan Matahari, atau lebih tepatnya, Gereja Roh Kudus, muncul. Sesosok hitam melompat keluar dan menyerbu ke arah Huo Yuhao. Kali ini, Gereja Roh Kudus tidak memberi Huo Yuhao waktu penyangga. Bunda Suci Phoenix telah dikalahkan dan diculik oleh Huo Yuhao. Tapi itu baik-baik saja. Zhong Liu masih berhasil mencapai tujuannya. Dia percaya bahwa Huo Yuhao pasti akan sangat terkuras setelah serangan sebelumnya, tidak peduli seberapa kuat dia. Bagaimana mungkin dia bisa selamat dari ronde berikutnya? Meski begitu, dia tidak secara pribadi bertarung di chapter keempat. Dia tidak pernah melakukan apapun yang tidak dia percayai. Inilah sebabnya mengapa ronde keempat masih merupakan awal keterlibatan pribadinya. Ketika sosok hitam itu menyerbu ke arahnya, Huo Yuhao segera mengenalinya. Dia akrab. Ya, dia adalah orang yang sangat akrab. Dia adalah Scorpion Tiger Douluo, Zhang Peng. Ketika Huo Yuhao pertama kali bertemu dengan Scorpion Tiger Douluo, Zhang Peng mengejar dan mencoba membunuhnya. Kemudian, Huo Yuhao membawa Yan Shaoze dan Xian Liner bersamanya. Xian Liner melawan Zhang Peng, dan mereka berakhir dengan jalan buntu. Waktu itu juga pertemuan pertama Huo Yuhao Long Xiaoyao. Dia hanya berhasil mengejar Long Xiaoyao melalui taruhan. Belum lama ini, Huo Yuhao telah belajar dari Muen bahwa Long Xiaoyao tidak menyembunyikan niat jahat padanya. Kalau tidak, dia akan bisa membunuhnya pada pertemuan pertama mereka. Dia tidak lagi lemah seperti dulu. Dia adalah titel Douluo yang kuat sekarang. Scorpion Tiger Douluo ini sudah menjadi Douluo Transcendent saat itu. Bertahun-tahun telah berlalu. Kultivasinya akan meningkat. Meskipun dia tidak sekuat Feng Ling, perbedaannya juga tidak terlalu besar. Zhang Peng mengeluarkan raungan harimau bernada rendah sebelum dia muncul di depan Huo Yuhao. Di belakangnya, sebuah proyeksi seekor harimau kalajengking raksasa muncul. Dia langsung meninju kepalan ke arah dada Huo Yuhao. Mata takdir Huo Yuhao terbuka. Huo Yuhao melepaskan sok spiritualnya pada Scorpion Tiger Douluo. Huo Yuhao selalu sangat pandai memanfaatkan kekuatannya. Dia melakukan itu sekarang. Zhang Peng mengerang, dan cahaya hitam pekat dilepaskan dari tubuhnya. Itu berubah menjadi cermin kecil yang menyala dengan cahaya hitam di depannya. Ketika sok spiritual Huo Yuhao menabrak cermin, itu langsung dibiaskan. Oh, apakah itu bisa mengurangi kekuatan spiritual? Tidak heran dia tidak membeli alat jiwa tipe pertahanan spiritual, dan tidak heran Zhong Liu mengirimnya untuk bertarung. Gereja Roh Kudus memiliki fondasi yang kuat. Namun, cermin kecil itu masih retak, meskipun itu telah membiasakan guncangan spiritual Huo Yuhao. Tubuh Zhang Peng bergetar sedikit, dan tinjunya tiba tepat di depan Huo Yuhao. Huo Yuhao mendorong tangan kanannya ke depan. Dia menggunakan Controlling Crane Capturing Dragon, keterampilan yang berasal dari teknik rahasia Tang Sekte. Dia bukan lagi Huo Yuhao yang sama yang baru saja memasuki sekte. Ketika dia menggunakan Controlling Crane Capturing Dragon, rasanya sangat mendalam dan ajaib. Zhang Peng hanya merasakan kekuatan isap yang kuat datang ke arahnya, menyebabkan tinjunya menyimpang ke satu sisi.
Pada saat yang sama, Huo Yuhao menekankan tangannya yang lain ke dada Zhang Peng. Zhang Peng meraung, dan seluruh tubuhnya mulai bersinar terang. Tubuhnya tiba-tiba membesar, dan lengannya yang lain tegak seperti pisau. Setelah ini, dia menebasnya ke telapak tangan Huo Yuhao. Bahu Huo Yuhao bergetar, tarik dari tangan kiri dan dorongan dari tangan kanannya menyatukan kedua telapak tangannya. Tiba-tiba, kekuatan jiwa seperti pusaran air yang kuat segera dilepaskan. Kekuatan destruktif yang sangat kuat dilepaskan. Sebelum serangan Zhang Peng bahkan bisa mengenai Huo Yuhao, dia sudah mengetuk jauh. Dari sudut pandang pengamat, tidak ada yang memisahkan Huo Yuhao dan Zhang Peng. Namun, Zhong Liu mengungkapkan ekspresi puas di wajahnya. Dari reaksi Huo Yuhao, dia bisa mengatakan bahwa kemampuannya sedikit melemah dibandingkan sebelumnya. Dia bahkan tidak menggunakan ultimate ace-nya dengan segera. Jelas, dia pasti terpengaruh ketika dia menolak Nyonya Suci Phoenix Api sebelumnya. Sama seperti Zhang Peng bergerak kembali, dia mengeluarkan raungan harimau, mengungkapkan tubuh sejatinya. Seekor harimau kalajengking besar muncul dari udara tipis. Langit berubah gelap. Setelah ini, sinar cahaya hitam terbentuk di udara. Mereka berubah menjadi jarum hitam yang tak terhitung jumlahnya, yang menembak ke arah Huo Yuhao. Apa ini? Jarum ekor Scorpion. Senjata mematikan Scorpion Tiger Douluo adalah ekor kalajengkingnya. Ini adalah keterampilan jiwa yang sangat kuat yang dimiliki Zhang Peng. Jarum memblokir semua rute pelarian Huo Yuhao. Ini adalah jenis serangan yang bisa dilepaskan Douluo Transcendent ketika dia menggunakan tubuh sejatinya. Huo Yuhao menggeliat di udara. Setelah ini, dia menjadi ilusi. Ketika jarum akan mengenai dia berubah menjadi potongan-potongan yang rusak dan menghilang ke udara. Penyembunyian. Ketika mereka melihat Huo Yuhao menghilang, para insinyur jiwa dari Kekaisaran Sun Moon memiliki reaksi terbesar. Kemampuan menyembunyikan Huo Yuhao telah menyebabkan masalah besar bagi Kekaisaran Sun Moon. Tanpa kemampuan seperti itu, dia tidak bisa menghancurkan begitu banyak alat jiwa pengintai udara Sun Moon Empire. Tanpa kemampuan penyembunyiannya, bagaimana dia bisa mengancam pasukan Kekaisaran Sun Moon sendirian? Dia akhirnya menggunakan kemampuan penyembunyiannya di pertarungan keempat. Ini juga mengkonfirmasi kecurigaan semua orang bahwa dia adalah orang yang telah menghancurkan begitu banyak alat pengintai udara Kekaisaran Sun Moon. Itu dia. Jarum-jarum menyapu, tetapi tidak mengenai apapun. Ketika Huo Yuhao muncul kembali, dia sudah berada di atas Scorpion Tiger Douluo. Sebuah lingkaran putih diam-diam terbang keluar dari Huo Yuhao sebelum mendarat di Zhang Peng. Scorpion Tiger Douluo hanya merasa sedikit pusing, dan dia segera diliputi oleh kelemahan yang kuat. Ini adalah versi peningkatan dari Mass Enfeeblement, Singular Enfeeblement. Huo Yuhao bisa menggunakan kekuatan spiritualnya dengan cara lain selain shock spiritualnya. Cermin kecil yang melayang di atas Zhang Peng bisa menahan serangan spiritual ofensif. Namun, itu tidak berdaya melawan kemampuan spiritual tambahan seperti itu. Mata roh Huo Yuhao memungkinkannya untuk mengadopsi berbagai cara pertempuran. Dia tidak hanya harus bertarung secara langsung. Tepat saat dia melemah, sosok Zhang Peng melintas, dan dia langsung menambah kecepatan di udara. Sayap membentang dari tulang rusuknya, memungkinkannya berputar di udara. Ketika dia menghadapi Huo Yuhao lagi, jarumnya melesat dari langit sekali lagi. Kali ini, mereka membahas area yang lebih besar. Kultivasi spiritualnya jauh di bawah Huo Yuhao. Dia sudah melepaskan semua kekuatan spiritualnya sebelumnya, tetapi dia tidak bisa menemukan Huo Yuhao sama sekali. Zhang Peng juga tahu bahwa mustahil baginya untuk menemukan musuhnya menggunakan kekuatan spiritualnya. Karena ini adalah masalahnya, ia menggunakan serangannya untuk mencari Huo Yuhao. Jarum-jarum itu tampaknya telah berlaku. Huo Yuhao tidak memilih untuk menyembunyikan diri kali ini, tetapi tubuhnya berubah ilusi. Tetapi ketika jarum terbang melewati tubuhnya hanya berdesir. Dia tidak terluka sama sekali. Itu tidak nyata. Zhang Peng tercengang. Pada saat ini, dia merasa seolah-olah semua orang di dunia ini berputar. Segalanya tampak menjadi tidak nyata. Hanya mereka yang mengamati yang tahu bahwa ada pusaran air ekstra di atas kepalanya.
Pusaran air ini berputar sangat cepat, seolah-olah itu menyedot jiwa Zhang Peng. Itu adalah keterampilan jiwa keempat Huo Yuhao, kebingungan spiritual. Huo Yuhao hanya mampu menunjukkan dengan sempurna kekuatan keterampilan jiwa ini dengan penindasan spiritual yang kuat. Dia memiliki keuntungan terbesar dalam hal kekuatan rohaninya. Kenapa dia tidak menggunakannya? Dia hanya menggunakan sebagian dari itu di putaran sebelumnya. Dalam pertarungan ini, dia mengandalkan kekuatan spiritualnya. Meskipun mata rohnya hanya memiliki 8 cincin jiwa saat ini, Huo Yuhao masih memiliki kepercayaan diri untuk melawan Ultimate Douluo terkuat di dunia dengannya.